Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Selamat bertemu lagi di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memasuki bulan Agustus, tentunya kita semua tahu bahwa 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia, bangsa kita yang kita cintai. Saya mengucapkan selamat hari raya kemerdekaan Indonesia. Merdeka, ya, kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian, satu hari lagi Engkau Tuhan memberikan kepada kami. Satu hari lagi Kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cintamu, satu hari lagi Kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Sungguh satu hari lagi, satu hari lagi Kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cintamu, satu hari lagi Kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Sungguh cintamu lebih nikmat dari anggur. Ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Terima kasih buat cintamu. Sungguh satu hari lagi ya Tuhan, satu hari lagi padaku, satu hari lagi ku rasa cintamu, satu hari lagi Kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Cintamu lebih nikmat dari anggur. Ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Terima kasih buat cintamu. Sekali lagi, satu hari lagi, satu hari lagi Kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cintamu, satu hari lagi Kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Cintamu lebih nikmat dari madu. Ku rasakan di relung hatiku.
terselami pikiranku. Terima kasih buat cintamu, sungguh cintamu lebih nikmat dari anggur. Ku rasakan di relung hatiku, cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Terima kasih buat cintamu, amin. Terima kasih buat cintamu, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cintamu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, satu kali lagi, satu hari lagi Engkau beri kesempatan untuk kami boleh Tuhan memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk kami boleh merasakan kasih setiamu, kemurahanmu. Terima kasih, sungguh kemurahanmu ajaib luar biasa dalam hidup kami, bahwa kami benar-benar hidup semakin lekat kepadamu. Tuhan, kami rindu oleh anugerah dan kemurahanmu. Di dalam hidup kami mau terus pikul salib, sangkal diri. Bahkan kami mau bayar harga supaya kami boleh menjadi Tuhan alatmu, saksimu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau hidupi setiap firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi dasar dari segala sesuatu yang kami lihat, kami dengar, kami perkatakan, kami buat, bahkan kami simpan dalam hati kami. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Setiap keinginan-keinginan daging Tuhan yang seringkali membawa kami ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan dosa, Tuhan patahkan dalam nama Yesus. Berikan kekuatan Roh Kudus, berikan Tuhan pertolongan-Mu supaya benar-benar terus kami Tuhan berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terus kami renungkan firman-Mu siang dan malam, supaya Tuhan pikiran kami dipenuhi hanya firman Tuhan, hati kami dipenuhi hanya firman Tuhan, sehingga Tuhan terpancar dari setiap perkataan kami, terpancar dari setiap Tuhan perbuatan kami, bahkan terpancar dari setiap Tuhan, oh Tuhan, apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Sungguh Tuhan, tanpa Roh Kudus kami tidak mampu. Kami rendahkan hati kami Tuhan, kami Tuhan tersungkur di kaki-Mu. Kami minta Tuhan, biarlah Tuhan perkenankan kami untuk lebih hidup Tuhan, berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bahkan kami mau cari perkenanan-Mu lebih dari apapun juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih dan setia-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa pelanggaran kami lagi, supaya benar-benar Tuhan hidup yang kami hidupi adalah hidup bagi Kristus dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bukan menjadi hamba dosa, tapi kami boleh menjadi hamba Tuhan yang hidup berkenan dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih bawa kami Tuhan untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, biarlah kami mau memuji dengan sepenuh dan segenap hati kami. Sungguh Tuhan, kami sadar tidak semua dapat kami miliki Tuhan. Oh, asal kami memiliki Tuhan di dalam hidup kami, sungguh semuanya itu sudah cukup Tuhan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap
memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Sungguh ku sadar tak semua, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Amin, percaya, percaya sungguh rancanganmu Tuhan, rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Sungguh Tuhan, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Sungguh walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, sungguh namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Sungguh namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu Yesus Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang pemberi, sungguh Engkau Allah yang murah hati. Kasih dan setiamu tiada pernah habis kami rasakan Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat semuanya yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Haleluya, syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan.
tanpa kasih setiamu, tanpa kebaikanmu, tanpa kemurahanmu, kami tidak dapat hidup ya Tuhan. Tapi oleh anugerah dan kemurahanmu kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Itu bukti bahwa Tuhan, kasih-Mu ada dalam setiap kami. Kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu, pimpinan penyertaan-Mu Roh Kudus nyata buat setiap kami. Terima kasih, biarlah kesempatan yang ada kami mau pakai dengan sungguh Tuhan, untuk kami boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan dengan sepenuh hati saja. Dengan sepenuh hati kami Tuhan, bukan cuma karena kami ada di gereja Tuhan, bukan karena saat ini kami ada ibadah Tuhan, hati kami lekat kepadamu. Tapi pada saat kami pulang dari ibadah Tuhan, pada saat kami selesai Tuhan ibadah pagi hari ini, hati kami terus lekat Tuhan. Di sepanjang hidup kami, hati kami terus lekat Tuhan. Hidup kami terus Tuhan ada dalam tuntunan-Mu Roh Kudus, supaya kami terus ada dalam jalan terang firman-Mu, sehingga panah-panah berapi si jahat, tipu muslihat si jahat. Oh Tuhan, segala kesukaan akan anggur campuran Tuhan halau dari hidup kami. Benar-benar Tuhan, kami mau fokuskan Tuhan hidup kami Tuhan menuju kepada kebenaran firman Tuhan, kepada firman-Mu saja Tuhan. Kami Tuhan arahkan Tuhan pandangan kami Tuhan. Oh sehingga benar-benar terus kami mau hidupi firman Tuhan dalam hidup kami. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Jadikan kami teladan Tuhan. Jadikan kami contoh yang baik Tuhan. Oh dimanapun kami berada Tuhan. Supaya benar-benar nama Tuhan dipermuliakan. Injil diberitakan Tuhan, dan nama Yesus ditinggikan. Roh Kudus pimpin kami. Berikan kepada kami kesehatian. Berikan kepada kami kerendahan hati, untuk kami boleh saling melengkapi, untuk kami boleh saling mendukung di dalam pelayanan Tuhan, supaya kami boleh semakin maju dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Istimewa juga Tuhan saudara-saudara seiman kami yang belum bisa hadir Tuhan di dalam ibadah di gereja. Mereka masih Tuhan ibadah di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa supaya mereka tetap lekat kepadamu, imannya tidak goyah Tuhan. Begitu pula dengan kami semua yang ada di tempat ini, iman kami tidak goyah dengan kondisi dan situasi apapun, karena Roh Kudus Kau yang menjaga hidup kami ya Tuhan, sehingga api kami tetap menyala, bahkan kami boleh semakin Tuhan semangat giat di dalam kami melayani Engkau. Terima kasih, biarlah bukan cuma dalam perkataan, tapi benar-benar dalam perbuatan kami lakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, senang rasanya kita bersama-sama lagi diberikan satu kesempatan untuk kita boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan pujikan satu pujian, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Di dalam Tuhan hati yang gembira ada obat yang sungguh luar biasa manjur, lebih dari obat-obat yang ada. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Sungguh hati yang gembira, hati yang gembira. Tuhan senang, sungguh hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira
hati yang gembira. Tuhan senang. Beri kemuliaan yang paling meriah buat nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, di dalam dunia motivasi atau motivator selalu disampaikan kata-kata yang positif gitu ya. Jadi hal-hal yang bergembira. Kalau dunia saja ngerti hati yang gembira atau pikiran yang positif itu bisa melakukan hal-hal yang baik, bahkan yang sakit sembuh, yang punya pengharapannya bisa tercapai. Bahkan yang kemarin saya ketemu sama teman, katanya harus memperkatakan perkataan positif. Dia punya hutang, dia katanya memperkatakan perkataan positif. Oh, hutangku lunas, aku bisa bayar. Besok saya bisa bayar. Katanya dalam waktu dekat dia bisa bayar hutang, Bapak Ibu. Luar biasa, apalagi kalau hati kita yang gembiranya itu di dalam Tuhan. Perkataan firman Tuhan itu yang terus kita perkatakan, bukan keluh kesah, bukan sungut-sungut. Luar biasa, pasti dahsyat. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian, musim akan selalu berganti, tapi sungguh Tuhan kasih setiamu itu tetap kekal abadi. Tuhan, tidak pernah Tuhan kau meninggalkan kami, bahkan sedetik pun tidak pernah Tuhan tinggalkan kami. Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Takkan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Sungguh ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolongmu. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Men, Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu. Dia mengenyangkanmu dan peliharamu seumur hidupmu. Bapak Ibu, saat pujian ini nanti dinyanyikan lagi, Bapak Ibu bayangkan orang-orang terkasih Bapak Ibu, saudara-saudara mereka, ataupun orang-orang yang butuh bantuan, ataupun Bapak Ibu punya keluarga, teman gereja, saudara seiman, atau siapapun, bahkan tetangga, bahkan orang-orang yang mungkin mereka tidak kenal Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu rindu untuk berdoa dengan mereka. Bayangkan mereka, bayangkan wajah mereka, bayangkan pergumulan beban mereka. Mari kita pujikan pujian ini. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku
tetap percaya. Sungguh ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya, amin. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu, amin. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinnya, amin. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu. Dia mengenyangkanmu dan peliharamu seumur hidupmu. Bapak Ibu, waktu kemarin saya karena capek saya pijet gitu ya. Yang mijit saya ini mas-mas gitu ya, umurnya 28 tahun. Sembari dia mijet saya, dia terus ngomong, "Pak, bantu doa ya supaya kehamilan istri saya lancar, lahirnya selamat gitu ya, bayinya sehat." Saya sebenarnya cuman ya gitu aja, tapi terus dia katakan itu gitu ya, bahkan berulang-ulang sambil ngomong macam-macam, ngomong lagi, "Pak, doain istri saya ya supaya kandungannya baik, nanti bayinya lahir selamat sehat." "Oh iya Mas, sehat," saya bilang. Terus saya mulai mikir, loh kenapa ya, maksudnya Mas ini terus ngomong doain saya, padahal dia gak kenal saya, baru pertama saya ketemu. Singkat ceritanya, dia cerita bahwa istrinya sudah 2 kali keguguran, dan hamil yang ketiga ini rewel sekali itu ya. Jadi cuman boleh duduk itu sehari cuman 3 jam. Selainnya dia harus bed rest itu ya, harus berbaring, harus istirahat. Tidak bisa makan makanan, maksudnya masakan tidak bisa, cuman bisa makan buah saja. Oh, makanya dia benar-benar mungkin karena kepengen sekali kehamilan istrinya lancar, terus persalinannya lancar, anaknya nanti lahir selamat. Dia setiap mungkin kalau sama saya aja yang baru pertama kali dia ketemu, dia ngomong terus minta tolong didoakan supaya anaknya lahir selamat, kandungan istrinya juga tidak ada masalah. Berarti sama setiap mungkin pasien-pasien yang dia sedang pijit, dia juga akan ngomong yang sama gitu ya. Setelah itu saya mikir, Tuhan, saya mau berdoa buat istrinya Mas ini gitu ya, meskipun saya tidak kenal, bahkan saya tidak tahu namanya istrinya. Kalau nama Masnya saya tahu, Mas Irul gitu ya, tapi saya tidak sempat tanya nama istrinya. Saya mikirnya kok kepo sekali gitu ya, tapi dalam hati saya mau berdoa gitu ya, supaya dilancarkan kehamilannya sampai persalinannya lancar semuanya, anaknya sehat, bayinya lahir selamat sehat. Yaitu itu yang saya bayangkan pada saat saya pujikan pujian ini. Mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan yang lain, saya tidak tahu. Tapi sekali lagi kita mau bayangkan beban-beban mungkin keluarga, saudara, anak, istri, suami, orang tua, bahkan tetangga, mungkin orang yang tidak kita kenal seperti saya juga tidak kenal, baru pertama kali datang. Tapi saya tergerak untuk berdoa buat istri dari Mas yang hamil ini. Kita mau pujikan pujian ini sambil kita bayangkan siapa yang akan kita mau doakan. Amin. Musim akan selalu berganti,
kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya, amin. Tuhan selalu menolongmu, Tuhan selalu menolongmu, amin. Selalu menjagamu, amin. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinnya, amin. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu, amin. Dia mengenyangkanmu dan peliharamu seumur hidupmu. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu, amin. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinnya, amin. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu, Dia mengenyangkanmu dan peliharamu seumur hidupmu. Dia mengenyangkanmu, Dia mengenyangkanmu dan peliharamu seumur hidupmu. Sungguh Dia mengenyangkanmu, Dia mengenyangkanmu dan peliharamu seumur hidupmu, amin. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, kami sudah berdoa buat Tuhan, keluarga, detolan, orang terkasih kami, buat tetangga kami, bahkan mungkin buat orang yang baru pertama kami jumpa, tapi mereka butuh Tuhan dukungan dalam doa. Kami sudah berdoa Tuhan, dan saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, biarlah Tuhan belas kasih-Mu ada di bangsa kami tercinta Indonesia. Berikan keamanan, berikan Tuhan ketentraman buat bangsa kami. Berkati bangsa kami, berkati pemerintahan bangsa kami Tuhan. Mulai dari Tuhan Bapak Presiden kami, Wakil Presiden TNI, Polri Tuhan, dan semua pejabat Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang di bawah, bahkan mereka yang ada Tuhan di pelosok-pelosok Tuhan, mereka yang menjadi pemerintahan Tuhan bangsa kami Tuhan. Oh Tuhan, tolong Tuhan supaya mereka boleh memerintah dengan adil, dengan benar Tuhan. Oh bahkan memerintah dengan hati nurani yang Tuhan nyatakan buat Tuhan pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan, bila ada kuasa-kuasa si jahat yang ingin memecah belah kesatuan NKRI, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, berkati perekonomian bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami dari serangan-serangan teroris Tuhan, baik dari luar baik dari dalam Tuhan. Hal-hal yang jahat Tuhan halau
istimewa Tuhan. Indonesia boleh Tuhan menjadi api kemuliaan nama Tuhan, karena melalui gereja-gereja-Mu yang hidup kudus, hidup sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Oh, mereka boleh memberitakan kebenaran firman-Mu, mereka boleh menjadi saksi-Mu, sehingga mereka boleh menjadi terang, menjadi garam, memancarkan sinar kemuliaan-Mu buat bangsa kami tercinta Indonesia ya Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, volunteer-Mu Tuhan, pemazmur, pemuji-Mu Tuhan. Oh Tuhan, gembala sidang-Mu Tuhan, juga Tuhan pemain musik, singer, song leader-Mu, petugas gereja-Mu, guru-guru sekolah minggu-Mu, semuanya, misionaris-Mu Tuhan, semuanya tanpa terkecuali hamba-hamba-Mu yang melayani, baik mereka yang melayani yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, bahkan Tuhan hal yang terkecil sekalipun, berikan kepada mereka hati yang sungguh-sungguh dalam melayani, hidup yang kudus benar, supaya mereka Tuhan benar-benar menjadi berkat yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja-Mu, kerinduan gereja-gereja-Mu untuk bangku-bangku yang kosong bisa terisi. Kerinduan gereja kami Tuhan, juga ada ibadah lagi Tuhan, seperti Tuhan dulu lagi, bahkan lebih Tuhan, untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan nyatakan, oh terima kasih sebentar kami Tuhan akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan berkat firman Tuhan, supaya firman-Mu boleh menjadi rema buat setiap jemaat-Mu yang mendengar, sehingga di dalam nafkah pekerjaan mereka, di dalam pergumulan Tuhan jemaat-Mu Tuhan, di dalam persoalan mereka, di dalam apapun juga Tuhan, mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam pergumulan Tuhan, beban berat Tuhan berikan kelegaan. Itu nyata firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini masih ada berbau-bau hari kemerdekaan. Saya lihat di rumah di wilayah-wilayah masih bendera itu dipasang. Saudara, tetapi hari ini saya ingin melihat tentang pahlawan yang tidak tertulis namanya, tapi saya boleh mengatakan dia seorang pahlawan. Bukan pahlawan kemerdekaan di Indonesia atau pahlawan kemerdekaan di yang lain, tetapi saya hanya mau melihat beberapa nama di dalam beberapa orang dalam Alkitab yang melakukan satu peristiwa yang baik dan berguna. Satu peristiwa yang baik dan berguna, itu yang kita mau lihat. Orangnya kita tidak tahu siapa namanya, saudara. Nah, itu yang kita mau lihat. Saudara, tidak dikenal, padahal sudah berjasa. Ya, di dunia ini banyak orang ingin dikenal, apalagi kalau dia sudah berjasa. Tetapi ada juga banyak yang tidak dikenal, saudara. Mungkin lebih banyak orang yang tidak dikenal yang memberikan jasanya. Dalam Alkitab ada orang-orang yang sudah berjasa, tetapi tidak dikenal namanya. Ya, saudara, mungkin dia kecil tampaknya, tetapi menurut saya cukup besar. Saudara, cukup besar, ada dampak. Nah, itu yang saya ingin kita melihat sama-sama. Siapa saja orang-orang ini? Nah, saudara, orang-orang ini masuk di dalam satu model pelayanan, yaitu pelayanan yang tidak dikenal, pelayanan tersembunyi. Ya, seperti itu, melayani karena cinta kepada Tuhan. Melayani karena cinta kepada Tuhan. Ada yang ditulis namanya, tapi ada juga yang tidak. Tapi semua mereka melayani. Terutama saudara, orang-orang yang ada di rantau. Di rantau itu mereka biasanya melakukan pekerjaan tanpa ada nama atau ucapan, mungkin ucapan-ucapan yang menyanjungnya. Tidak ada. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga, saya melihat seorang gadis kecil. Seorang gadis kecil yang ada di Aram. Di Aram, saudara, ini yang saya mau lihat lebih dulu, nomor 1. 2
2 Raja-Raja pasal 5 ayatnya yang ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, lihat kepedulian dari si gadis ini. Padahal gadis ini seorang budak yang dibawa pada waktu mungkin peperangan. Dia dibawa oleh tentara Aram, dibawa dari Israel lalu diangkut ke Aram. Itu yang ada. Kalau secara pemikiran, buat apa? Biar saja. Kalau tuannya Naaman itu kena kusta, biarkan saja. Tetapi gadis ini tidak berpikir begitu. Dia sangat peduli. Nomor 1, saudara, sangat peduli itu penting. Setiap orang Kristen harus sangat peduli kepada orang yang ada di sekitarnya. Kita tidak boleh masa bodoh, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, karena hidup ini melayani, saudara. Jadi kita ini harus peduli kepada sekitar, kepada kampung kita, kepada apapun yang ada. Kita harus peduli. Bahkan saudara, dalam satu riset, orang yang sangat sibuk sekali dalam kerjaannya, dia masih peduli kepada yang lain. Saudara, kalau saya lihat kata peduli ini, saya lihat di Alkitab itu tentang Raja Daud. Saya lihat Raja Daud itu sangat peduli. Pada waktu dia pikirannya lagi sumpek, lagi susah, istrinya dibawa lari orang, kampungnya dibakar. Pada waktu dia melihat ada orang yang terlantar, ada orang yang kelaparan, dia mau nolong. Itu namanya peduli. Seperti itulah kekristenan harus dibangun. Dari satu kepedulian kepada orang lain. Daud sangat peduli untuk semua yang ada. Saudara, orang yang peduli itu adalah pahlawan, saya bilang. Nah, saudara, kembali kita ke masalah ini. Tadi saya katakan gadis ini sangat peduli. Kepada tuannya dia peduli, walaupun dia adalah seorang budak yang mungkin diculik atau dibawa lari. Tapi dia mengatakan, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, siapa nama gadis itu? Alkitab tidak menyebutnya. Kita tidak tahu siapa dia. Dari mana? Cuman dia adalah anak perempuan dari negeri Israel. Anak perempuan dari negeri Israel ada di kampung orang lain. Tetapi dia memberikan kepedulian yang besar. Dan dia tidak takut untuk bicara. Seorang Kristen berada dimanapun, ia harus peduli. Di kampung lain, di tempat yang lain, dia harus menunjukkan kepeduliannya yang besar. Sebab kita datang untuk melayani. Saudara, kisah ini dicatat dalam Alkitab dan menjadi dorongan buat kita untuk menyaksikan tentang kasih Tuhan. Peduli kepada siapapun. Saudara, pengaruh kesaksian gadis ini pasti besar bagi kehidupan Naaman, pasti. Saudara, sebab kalau saya baca semua dari pasal yang kelima, Naaman sejak dia disembuhkan dari sakitnya, saat itu Naaman kena penyakit kusta yang tidak ada obatnya pada waktu zaman itu, saudara. Penyakit kusta seringkali disebut penyakit yang terkutuk. Nah, saudara, tetapi pada waktu dia sembuh, Naaman sudah tidak mau lagi menyembah kepada dewa Rimon. Dia ingin menyembah kepada Yahweh, kepada Tuhannya Israel. Saudara,
Ini satu lompatan yang bagus. Ini sesuatu kabar yang bagus sekali. Kalau orang itu bisa mengenal siapa Tuhan yang hidup, yang benar. Banyak orang menyembah kepada Tuhan yang salah. Tetapi kalau kita menyembah kepada Tuhan yang hidup, yang benar, maka orang itu akan mengalami hal-hal yang indah dengan Tuhan. Naaman merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Ini yang Tuhan kehendaki, agar semua orang menyaksikan kebesaran Tuhan, merasakan kasih Tuhan. Berapa banyak di dunia ini yang tidak merasakan kasih Tuhan? Banyak sekali. Kita harus seperti gadis kecil ini yang mengatakan, jikalau engkau mengenal Tuhan ya Israel, Tuhannya Kristen, jikalau engkau mengenal Tuhan Yesus, pasti engkau akan sembuh. Jikalau engkau mengenal Tuhan Yesus, pasti engkau akan mengalami hal yang indah dari Tuhan. Itu kesaksian, saudara. Mari saudara katakan atau saksikan kepada yang lain. Kalau engkau mengenal Tuhan Yesus, pasti engkau akan mengalami yang indah. Naaman, saudara, kalau saya baca, Naaman itu panglima Raja Aram, seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Saudara, Naaman disebut di sini panglima pasukan Raja Aram. Dia adalah orang kedua setelah raja. Saudara, dia orang besar. Dia orang yang berkedudukan tinggi. Dia orang yang sangat dihormati, saudara. Dia boleh disebut pahlawan nasional. Naaman itu. Dia pahlawan kemerdekaan. Sebab di terjemahan lain dikatakan kata kemenangan ini ditulis kemerdekaan. Kemerdekaan. Saudara, ini yang ada. Dia adalah pahlawan. Dia mendapat penghargaan. Penghargaan itu raja, saudara. Tetapi Naaman ini sekarang diperhadapkan dengan seorang gadis kecil. Nah, hanya saudara, kalau saudara baca di dalam Alkitab ini, tetapi orang itu seorang pahlawan, ya, atau dari sini ya, sebab oleh dia Tuhan Yahweh telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Saudara, dikatakan sini sebab Tuhan Allah Adonai telah memberikan kemenangan. Jadi saudara, kemenangan yang diperoleh oleh Naaman itu kemenangan yang pemberian Tuhan. Tuhan siapa? Tuhannya orang Israel. Nah, saudara lihat orang asing seperti Naaman, dia mendapat kemenangan juga dari Tuhan. Jadi Tuhan yang memberi, walaupun kita lihat, oh kok dia yang menang, tapi Tuhan yang mengizinkan. Tuhan memakai Naaman untuk membebaskan bangsanya dari penjajah. Tuhan lakukan itu semua. Tuhan ingin semua bangsa merdeka. Tuhan ingin, saudara. Karena Tuhan tidak ingin ada penjajahan di muka bumi. Tuhan ingin semua merdeka, merdeka. Saudara, itulah sebabnya saudara, kalau kita lihat bangsa-bangsa merdeka, di mana-mana ada kemerdekaan, ya, sebab Tuhan ingin semua itu merdeka, saudara. Artinya mereka memiliki kedaulatan sendiri, mereka mempunyai kekuasaan untuk membangun bangsanya. Dulu memangnya ada kaum penjajah, tapi Tuhan tidak ingin itu terjadi, saudara. Nah, kita lihat Tuhan ingin semua bangsa merdeka, terutama merdeka terhadap dosa. Kalau orang saudara berdosa, itu sudah dia terikat dan dia tidak merdeka lagi. Naaman, namanya itu dari kata Naem. Naem itu artinya menyenangkan, gagah, dan tampan. Dalam bahasa Ibrani, nama itu berhubungan dengan karakter.
Jadi saudara, kalau namanya Naaman, artinya dari kata Naem artinya gagah, tampan, ramah, dan menyenangkan. Itu berarti Naaman itu seorang yang gagah, yang ramah, yang menyenangkan. Dia seorang panglima yang sangat baik. Dia seorang panglima yang perhatian. Dia seorang panglima bukan yang sewenang-wenang. Dia panglima yang tanggung jawab. Saudara, dari namanya kita bisa mengenal hal itu. Tetapi sayang sekali orang yang baik ini kena penyakit kusta. Orang yang gagah ini, orang yang besar ini, orang yang disebut pahlawan ini kena penyakit kusta. Sehingga banyak orang menghina dia. Sehingga banyak orang menghina dan orang menyingkirkan dia. Bisa saja disingkirkan selama-lamanya. Masa depan sudah buram, keluarga sudah sedih, semua sudah. Ini yang ada. Tidak ada harapan, tidak ada harapan. Mungkin sebentar lagi atau siap-siap lagi dia akan dikucilkan, diasingkan seorang gagah. Saudara lihat, walaupun gagah sekalipun, walaupun hebat sekalipun, kalau kena kusta, sudah tidak ada lagi hebat itu. Sama saudara, segagah-gagahnya orang, sehebat-hebatnya orang, setalenta-talentanya orang pun miliki. Kalau dia ada kusta, maka atau dia hidup dalam dosa, maka tidak ada gunanya. Kalau orang hidup dalam dosa, maka tidak ada gunanya. Saudara, itu yang ada. Nah, kita lihat suara gadis kecil. Saudara, kadangkala dalam hidup ini saudara ada suara-suara yang kecil yang menyadarkan seseorang. Mungkin saudara punya cucu atau saudara punya anak masih kecil. Tiba-tiba dia nyeletuk mengatakan sesuatu. Dan itu seringkali mengagetkan. Mengagetkan, saudara. Seorang anak kecil datang kepada ibunya dan dia berkata, "Ibu, Tuhan kan besar. Tuhan itu besar sekali." "Ya Bu ya, iya. Tetapi Tuhan kok ada di dalam hati kita, di dalam diri kita. Berarti yang besar yang mana, Ibu?" Wah, si ibu mikir. Jadi si ibu mikir, Tuhan besar kok ada di dalamnya. Ibu jadi mikir. Saudara, kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat seseorang jadi mikir. Saudara-saudara juga mungkin berpikir, oh iya, kok Tuhan ada di dalam diri kita, itu bagaimana? Gadis kecil seringkali ada yang bertanya, macam-macam dia bertanya, yang lain. Saudara, ini yang membuat itu terjadi. Nah, sekarang gadis kecil ini datang. Dia berkata, kalau Tuhan ada di negeriku Israel, maka ada di sana ada seorang nabi, maka Tuhan akan sembuh. Ini kata-kata yang biasa, tapi ini kata-kata iman. Ini kata-kata yang meninggikan nama Tuhan. Kalau Tuhanku ada di Israel, ada nabi di sana, pasti sembuh. Ini menyenangkan Tuhan, saudara, kata-kata ini. Ini kata-kata yang meninggikan. Gadis kecil ini memang seorang budak, saudara. Nah, tetapi dia berani berkata demikian. Tadi saya katakan dia peduli. Seorang gadis masih kecil, dia diculik, dibawa, tidak meratapi nasibnya, tetapi dia mempercayai Tuhan. Apa kita perlu meratapi nasib kita? Saudara, kita orang Kristen, orang percaya Yesus, tidak perlu meratapi nasib. Kalau ngalamin seperti gadis ini, tidak perlu meratapi nasib, tetapi lebih baik menyaksikan kebesaran Tuhan seperti gadis ini. Mempercayai Tuhan. Gadis ini percaya kepada Tuhan. Dia tidak meratapi nasibnya. Ia tidak membenci siapapun. Ia tidak membenci Naaman. Dia percaya kepada kedaulatan Allah. Sebab itu dia berkata begitu, saudara.
Dia berkata, ini iman dan ini menyenangkan Tuhan. Ya, gadis ini masih polos, tapi Tuhan pakai, saudara. Waktu gadis ini bicara kepada istri Naaman, dia percaya. Luar biasa. Dia tidak menganggap gadis itu bohong. Dia percaya. Lalu dia beritahu suaminya. Waktu diberitahu kepada Naaman, Naaman pergi menghadap Raja Aram dan dia pamit untuk pergi ke Israel. Dan Raja Aram menyetujuinya. Dengan membawa surat dari Raja Aram, Naaman pergi untuk mencari nabi itu. Waktu Raja Israel menerima surat dari Raja Aram, dia jadi takut. Dia menyangka bahwa ini Raja Aram bikin gara-gara. Tujuannya hanya satu, menyerang Israel. Dia udah ketakutan, dia merobek-robek pakaiannya, dia mengoyak-oyakan sebagai tanda berkabung. Wah, dia takut sekali. Saudara, dia tidak lihat pekerjaan Tuhan sedang berjalan. Tetapi raja ini ketakutan padahal pekerjaan Tuhan sedang berjalan. Saudara, kita lihat ini yang ada. Ya, pekerjaan Tuhan sedang berjalan. Pekerjaan Tuhan sedang melakukan sesuatu. Saudara, kita lihat. Orang boleh mereka-reka yang jahat katanya, tapi Tuhan selalu mereka-reka yang baik. Sayang Raja Israel ini kurang percaya kepada Tuhan. Saudara, perhatikan ada perbedaan antara seorang Raja Israel dengan seorang gadis kecil. Ya, saudara, gadis itu percaya kepada Tuhan. Dia meyakini, dia ngalamin sesuatu, dia mengatakan Allah berdaulat, Allah atas segalanya. Sedangkan Raja Israel itu tidak percaya. Saudara, gadis ini berani bicara, dia berani bicara. Sedangkan Raja Israel ketakutan. Iman mendatangkan keberanian. Saudara, kita punya iman. Iman yang mendatangkan keberanian. Kita punya iman untuk melangkah. Gadis kecil tanpa nama ini telah membawa Naaman datang kepada Tuhan. Tuhan pakai siapapun. Seorang gagah, panglima perang, ya, Tuhan berbicara. Saudara, maksud saya bahwa walaupun orang itu gagah perkasa, orang itu hebat sekalipun, raja sekalipun, kalau hidup di dalam dosa, perlu seorang anak kecil untuk datang membawa kepada Yesus. Sebab hanya Yesus pelepas dosa, hanya Yesus juru selamat, hanya Yesus yang memerdekakan. Tidak ada yang lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Saudara, itu yang ada. Nah, saudara, itu yang kita lihat. Setelah itu semua terjadi, lalu Naaman pergi, Naaman enggak dapat kesembuhan. Dan luar biasa, saudara, Tuhan memakai anak gadis ini dan Naaman datang kepada Kristus. Saudara, menurut saya ini perkara yang besar. Menangkan jiwa, membawa orang datang kepada Yesus. Itu adalah perkara yang besar. Yang kedua, anak laki-laki kecil yang membawa roti. Yohanes 6 ayat 9. Saudara, Yohanes 6 ayat 9, kalau saudara baca seluruhnya boleh saja. Tapi mungkin saya baca hanya 1-2 ayat saja. Yohanes 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak, boy, yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Apa artinya? Di sini ada seorang anak. Saudara, kita lihat. Nah, siapa anak ini? Tidak tahu. Alkitab tidak menjelaskan. Tetapi anak ini telah menyatakan kemuliaan Tuhan. Melalui anak ini Tuhan bekerja sehingga semua orang kaget. 5 roti bisa untuk 5.000 orang. Dan ini ditulis di semua Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Anak ini kita tidak tahu. Tapi anak ini ada di sekitar Yesus. Dia pergi untuk melihat
Yesus. Dia pergi untuk menyaksikan Tuhan Yesus. Dia pergi untuk melihat mujizat dan mendengarkan firman Allah. Dia membawa 5 ketur roti. Mungkin hanya dia satu-satunya anak yang membawa 5 ketur roti, saudara. Alkitab tidak menjelaskan, bahkan setelah selesai pun tidak heboh dengan anak ini. Tidak anak ini diagungkan, tidak ada cerita itu, saudara. Namanya tidak masuk dalam berita. Tetapi saudara, anak ini telah mencelikan banyak orang bahwa Yesus itu adalah roti kehidupan. Sebab poin ini dijadikan tema khotbah Yesus, yaitu akulah roti hidup ini. Anak ini pergi melihat Yesus mengajar di Kapernaum. Dia pergi. Dia dibekali 5 roti dan 2 ikan untuk makanannya. Mungkin orang tuanya menyediakan ini dibawa. Kalau kamu lapar kamu makan. Tetapi dia belum makan juga, sudah dia lihat semua. Mungkin sudah agak sore, dia lihat, masih ada, Tuhan Yesus masih bekerja, saudara. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, beri makan mereka. Saya baca sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diajarkannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak itu? Andreas mengatakan, apakah artinya ini? Apakah artinya anak kecil ini? Apakah artinya roti cuma 5 ketul ini? Apakah artinya 2 ikan ini? Apakah artinya gadis kecil tadi? Saudara, bagi Tuhan tidak ada masalah. Kecil, banyak, sedikit, tidak ada masalah. Itu yang ada. Ketika hari semakin sore, Yesus berkata kepada murid-muridnya, beri makan. Ada 5.000 orang lebih, banyak sekali. Dan ini tidak mungkin panitia menyediakan makanan, karena memang tidak direncanakan. Tidak ada rencana untuk memberi makan 5.000 orang itu. Tidak ada rencana habis khotbah kasih makan, tidak ada. Pembentukan panitia tidak ada. Tidak ada pemesanan roti di pabrik roti. Tidak ada yang lain, tidak ada. Semua tidak ada. Seolah-olah ini terjadi spontanitas. Saudara, kita lihat ini. Ini gak mungkin. Tetapi Tuhan ingin memberi mereka makan dengan caranya. Tuhan melipat gandakan 5 roti yang cuman kecil ini. Itu keranjang kecil, saudara. Rotinya kecil. Tapi Tuhan ingin memberkati banyak orang dengan makanan. Saudara, sampai mereka kenyang. Bahkan sampai ada sisanya 12 bakul. Bukankah ini luar biasa? Banyak orang tidak percaya dengan mujizat ini. Banyak orang mengatakan itu ditambah-tambahin. Ada orang mengatakan mungkin rotinya semua orang sudah siap di kantongnya. Banyak roti. Waktu Yesus mengatakan kita makan, mereka mengeluarkan rotinya masing-masing. Ada banyak. Memang ini sulit dipahami, tetapi ini terjadi karena tangan Tuhan Yesus itu tangan yang bisa memperbanyak, multiplikasi. Terus banyak, dia bisa memberi, dia bisa memberi. Itu yang ada. Yesus ingin memberkati. Saudara, tetap Yesus ingin memberkati mereka. Bukan hanya dengan firman Allah. Tetapi Tuhan Yesus akan memberkati juga dengan makanan jasmani. Dia berkati. Untuk mendapatkan roti sekian banyak, tidak ada.
Walaupun meminta dari penduduk Galilea sekalipun tidak ada. Tetapi saudaraku, Tuhan bisa membuat hal yang ajaib. Tidak kebetulan anak kecil ini membawa roti. Gak kebetulan, dia bawa roti. Dan mungkin hanya dia saja yang membawanya. Tidak kebetulan dia hanya membawanya. Anak ini bukan orang kaya. Bukan anak orang kaya. Sebab yang dibawanya adalah roti jelai. 5 loaves of barley bread. Itu roti jelai. Roti jelai. Orang suka menganggap roti jelai itu untuk makanan hewan. Roti gandum untuk makanan manusia. Tetapi saudara, ini roti jelai berarti roti murah. Roti murah berarti anak ini orang miskin. Orang miskin. Tuhan pakai orang miskin untuk memberkati orang yang kaya. Tuhan pakai orang miskin untuk memberkati, untuk memberi makan semua orang. Saudara, Tuhan bisa buat. Ini luar biasa. Ini kita lihat. Dia bawa 5 roti jelai. Saudara, ketika tidak ada roti yang memberikan semua yang dimilikinya. Saudara, waktu Andreas bawa anak ini, dia berkata, Andreas cukup teliti, dia melihat ada anak membawa roti, dia berkata, "Guru, ini ada anak kecil bawa 5 roti. Oh ya, bawa sini. Tapi apa artinya ini gak cukup, guru? Ya, bawa sini saja." Lalu kemudian Tuhan meminta roti itu dan dia berikan semuanya kepada Tuhan. Luar biasa. Waktu Tuhan meminta, dia kasih semuanya. Ada banyak orang Tuhan meminta, dia kasih separuh. Ada yang meminta kasih segini. Ada orang, seorang pendeta berkhotbah begini. Bapak, Ibu, seandainya kamu dikasih sepeda motor 2, kamu mau dikasih kepada 1 untuk pekerjaan Tuhan? Kamu 1, oh mau. Saya akan memberi itu. Seandainya kamu punya peternakan 2, bagaimana kalau 1 dikasih kepada Tuhan buat pekerjaan Tuhan? Kami akan memberikan itu semuanya. Kalau kami punya peternakan 2. Seandainya kamu punya uang sampai berapa juta, anggap aja kita bilang 5 juta. Kamu bersedia memberikan 2 juta buat gereja? Oh, saya bersedia, saya mau. Punya 5 juta, dikasih 2 juta buat gereja, saya mau. Si pendeta bilang, sekarang kamu punya 2 ekor babi. Ya, kamu punya 2 ekor babi. 1 kasih buat gereja ya. Ini enggak, nanti dulu. Ini nanti dulu. Jangan bicara itu. Ini lain. Ini kasus yang lain. Jadi jangan. Sudah lihat? Kalau dia bilang seandainya, ada orang mengatakan begini. Kalau aku punya rumah besar, kalau aku punya rumah besar, aku ingin rumah itu jadi tempat persekutuan. Kalau aku punya mobil yang besar, aku ingin antar jemput jemaat Tuhan. Kalau tanah aku laku dijual dengan harga tinggi, aku mau memberikan kepada Tuhan setengahnya buat pekerjaan Tuhan. Saudara lihat, kalau aku andai, kalau Tuhan tidak begitu, kamu punya apa? Banyak orang mengatakan, seandainya aku punya ini, aku bisa memberi ini. Seandainya aku punya dosa ini, aku memberi ini. Tetapi, kamu punya apa? Ya lain lagi. Kamu punya 2 ekor babi, kasih 1 mau? Oh, nanti dulu.
Tapi kau cerita seandainya banyak. Banyak orang ingin memberi dalam kata seandainya. Bukan kenyataan, tetapi anak kecil ini dia memberikan semua. Dia tidak berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya kasih 2 aja ya, buat saya 3. No. Padahal separuh udah cukup baik. Tidak. Tapi dia memberikan semua. Berarti dia tidak makan. Dia nggak pikir itu. Pokoknya dia berikan semua. Apakah saudara mau memberikan semua kepada Tuhan? Pikiran saudara, hati saudara, semuanya. Kita memberikan semuanya kepada Tuhan, saudara. Baru kita bisa melihat pekerjaan Tuhan nyata. Kita harus memberikan semuanya. Seringkali kita hanya memberikan tangan kita buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, buat melayani Tuhan. Tapi hati kita tidak dikasih kepada Tuhan. Kita memberikan tangan kita, tanganku kerja buat Tuhan. Tapi kita tidak memberikan hati kita kepada Tuhan. Ada mungkin orang memberikan kakinya, kakiku, saudara. Tapi dia tidak memberikan matanya. Dia tidak memberikan telinganya. Dia tidak memberikan pikirannya kepada Tuhan. Saudara, berikan itu pada Tuhan semua. Seringkali ada orang mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran hidup. Dia takut, dia khawatir, saudara. Mengapa khawatir? Mengapa takut? Sebab tidak memberikan pikirannya kepada Tuhan. Takut sebab tidak memberikan pikirannya kepada Tuhan. Itu yang ada, saudara. Khawatir, takut sebab tidak memberikan pikirannya kepada Tuhan. Kalau kita memberikan pikirannya kepada Tuhan, maka kita tidak takut dan kita bisa berjalan dengan Tuhan. Itu semuanya dalam Tuhan. Berjalan dengan Tuhan, itu berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, biar pikiran saudara itu diberikan kepada Tuhan supaya hidup kita baik. Matius 28 ayat 29 mengatakan, pikulah kuk atasmu, pikulah kuku atasmu dan berjalanlah dariku. Berjalan dan berjalan dariku. Saudara berjalan bersamaku. Saudara, itu terjemahan Indonesia literal. Kalau terjemahan Indonesia bukan Matius 28 ya, saudara, salah. Sorry, saya salah. Harusnya Matius 8 ya. Coba saya Matius 11. Matius 11 ayat 29 ya. Matius 11, saya salah nulis. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kesenangan. Saudara, pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk. Orang Ibrani biasanya menaruh kuk itu pada 2 ekor sapi. 2 ekor sapi. Dia orang Ibrani ini, saudara, dia membedakan tidak dua-duanya sapi muda. Tapi yang satu sapi yang lebih tua, yang satu sapi yang lebih muda. Tujuannya supaya waktu sapi itu sedang membajak di sawah, karena si sapi tua itu sudah lebih pengalaman, sudah bisa banyak membajak, saudara, maka dia akan membajak dengan baik dan dia tidak lari kemana-mana. Si sapi muda ini, saudara, dia akan belajar kepada sapi tua ini untuk sama-sama mengerjakan pekerjaan yang ada. Satu yang pengalaman, satu yang muda. Yang muda belajar kepada yang tua, sehingga yang muda itu punya pengalaman yang baik. Waktu Tuhan Yesus berkata seperti ini, Tuhan Yesus menggambarkan, saudara, mari pikulah kuk aku. Artinya, saudara, Yesus juga menanggung kuk. Dan kita disuruh menanggung kuknya Tuhan Yesus. Berarti kita sama-sama di dalam satu kuk. Yesus lebih pengalaman
dan kita masih muda, kita jalan, kita belajar dengan Tuhan Yesus. Kita belajar dengan Tuhan Yesus, saudara. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita belajar dengan Tuhan Yesus supaya kita tidak salah. Tapi kita ada di dalam kuk yang sama. Dan kita tidak lari saudara, meninggalkan kuk itu. Kita tetap ini. Anak kecil ini belajar. Si anak kecil ini dengar firman Tuhan. Dia belajar dengan Tuhan. Dia mempraktekkan firman Tuhan. Sampai akhirnya dia mengatakan, aku memberikan kepada Tuhan. Semuanya dia berikan kepada Tuhan. Luar biasa. Pembelajaran ini sangat menakjubkan. Roti dan ikan dibagikan kepada 5.000 orang lebih, saudara. Dan sisanya ada 12 keranjang. Saudara, diberikan. Ketika keranjang roti diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan makanan lebih lagi. Sehingga keranjang itu penuh. Dari 1 keranjang, 12 keranjang. Lalu mereka itu bisa dapat semua. Jika menjadi berkat bagi banyak orang. Syarat pertama, jika kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Syarat pertama, berikan semua yang kita miliki kepada Tuhan. Berikan semua yang kita miliki kepada Tuhan. Maka kita akan merasakan sudah. Berikan semua yang kita miliki kepada Tuhan. Itu yang ada. Kita akan melihat orang yang ketiga. Kisah 9 ayat 25. Dalam kisah 9 ayat yang ke-25, kita ada murid-murid tidak dikenal yang menolong Rasul Paulus. Saya baca dari ayat 23, beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Saudara, seluruh gerbang kota. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Jadi saudara lihat, orang-orang banyak ingin membunuh Paulus karena Paulus berani memberitakan Injil. Saudara, Paulus mengalami hal ini. Semua tempat sudah dikepung. Ada banyak orang sudah menguasai tempat itu. Untuk apa? Untuk membunuh Paulus. Tetapi ada beberapa orang yang tidak dikenal. Yang tidak diketahui siapa. Namanya juga tidak dikasih tahu. Dia berinisiatif. Berani mengambil langkah. Dia ambil keranjang besar, saudara. Lalu Rasul Paulus dimasukkan di dalam keranjang itu. Keranjang itu dipasang tali. Lalu diturunkan melalui jendela, saudara. Pelan-pelan di malam hari. Orang tidak lihat. Tahu-tahu Paulus sudah keluar dari kota itu. Dia bisa keluar, saudara. Luar biasa, saudara. Orang-orang bekerja bersama-sama. Dia menurunkan. Kalau di kisah Tuhan Yesus, saudara, ada 4 orang. Dia membuat tilam, saudara. Lalu tilamnya itu diikat ujungnya. Lalu ada orang sakit ditaruh di situ. Lalu orang itu membobol atap. Lalu orang itu diturunkan di hadapan Yesus. Dan Yesus lihat dan Tuhan Yesus menyembuhkan, saudara. Ini indah dan luar biasa perbuatan ini. Orang ini juga tidak disebut namanya. Tetapi dia peduli, dia mau menolong. Dan itu orang itu ditaruh sehingga Yesus menyembuhkan. Kasus Paulus bukan agak berbeda. Dia dimasukkan ke sana keranjang supaya dia lari dan tidak dibunuh lagi. Saudara, ini yang ada. Jadi kita melihat ada beberapa banyak orang-orang yang telah melakukan pekerjaan Tuhan tetapi tidak ada dan tidak dikenal. Tidak apa-apa walaupun tidak dikenal. Tetapi Tuhan mengenalnya dan Tuhan mencatatnya, saudara. Apa yang diperbuat oleh orang-orang yang mencintai Tuhan dan Tuhan mencatatnya dan mengenalnya. Jadi kita lihat, saudara, orang ini pun tidak tertulis namanya, tetapi ia melakukan pekerjaan yang baik.
Tuhan memakai banyak orang yang tidak dikenal. Tuhan memakai banyak orang. Saudara, kita lihat lagi yang keempat, Lukas. Saudara, kalau kita lihat Lukas dikenal sebagai penulis Injil. Baik Injil Lukas dan Kisah Rasul-Rasul. Tetapi kalau saya baca Injil Lukas maupun Kisah Rasul-Rasul, tidak ada nama Lukas satupun, tidak ada. Lukas tidak mau. Mengapa Lukas tidak lakukan ini? Pada Lukas yang menulis. Biasanya orang menyebut nama penulis di sini, tetapi Lukas tidak melakukan ini. Sebab Lukas merasa dia tidak layak. Dia tidak pantas untuk menulis Injil Tuhan. Dia tidak pantas untuk menulis pekerjaan rasul-rasul dan pekerjaan Roh Kudus. Dia merasa kecil dan tidak pantas. Itulah sebabnya dia mengatakan tidak. Oh saudara, ini orang yang rendah hati. Orang-orang yang melayani Tuhan dengan rendah hati. Mari kita juga melayani dengan rendah hati, saudara. Ini yang ada. Lukas tidak mau. Ketika ia menulis Injil, dia merasa sangat kecil dibandingkan Kristus. Tidak ada, saudara, unjukkan Lukas, oh ini buah karya saya, ini hasil karya. Tidak, saudara. Dia tidak ingin menonjolkan diri. Dia hanya ingin menonjolkan Kristus. Ini ada orang-orang yang hanya ingin menonjolkan Kristus. Seandainya Rasul Paulus tidak menulis di dalam surat-suratnya, mungkin kita juga tidak kenal dengan Lukas, saudara. Tapi Paulus menulis nama Lukas di dalam surat-suratnya itu. Saudara, dia adalah seorang yang baik. Dia seorang tabib, kata Paulus. Dia orang yang mengerti dan dia menulis surat ini. Saudara, kita melihat hal-hal yang indah dari banyak orang. Melayani Tuhan itu memberi persembahan kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita mengerjakan, kita melihat beberapa orang yang mau. Masih ada banyak lagi catatan-catatan orang yang tidak dikenal, tetapi dia melayani Tuhan, saudara. Dan dia mengerjakannya tanpa pamrih, tanpa ingin dipuji, tanpa ingin dihormati. Dia hanya ingin satu, melayani Tuhan. Melayani Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan, beribadah, berpuasa, atau apapun yang diberi kepada Tuhan. Biarlah semuanya itu dengan tulus hati. Dengan tulus hati diberikan kepada Tuhan. Tidak untuk ditunjukkan, tidak untuk dipamerkan, tidak untuk supaya orang lain tahu, tidak semua. Tetapi hanya satu, yaitu ingin memuliakan Tuhan, menyaksikan. Bagaimana saudara? Saya tahu di antara saudara mungkin sudah banyak yang melayani Tuhan, yang memberi buat pekerjaan Tuhan, yang mempersembahkan buat Tuhan. Tetapi saudara mungkin tidak mendapat pujian, tidak mendapat ucapan terima kasih yang diinginkan. Saudaraku, itu tidak apa-apa. Tuhan tahu. Tuhan catat itu semua. Saudara, biar saudara menikmati semua berkat-berkat yang dari Tuhan ini. Saudaraku, lihat gadis kecil yang menolong Naaman. Anak laki-laki kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Kita menemukan lagi ada orang-orang yang menurunkan Paulus. Dan juga kita lihat sikap Lukas dalam melayani Tuhan. Biar kita mau melayani Tuhan dengan baik. Kita akan menyanyikan satu nyanyian. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Mau hidup turut kehendak Tuhan, mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya.
memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Mau hidup surut kehendak Tuhan, mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu. Tuhan, di dalam firman-Mu ada banyak orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan. Mereka percaya dengan iman seperti anak kecil di negara Aram itu, yang berani bicara kepada Naaman bahwa Kristus itu ada. Saudara, terima kasih Tuhan, dan kami tahu kata-kata yang diucapkan telah menyembuhkan orang dan juga telah membuat dia menjadi orang yang diperkenan hidupnya. Sama seperti anak kecil yang membawa roti diserahkan kepada Yesus, kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini, biarlah firman-Mu ini bisa dimengerti oleh orang yang mendengarnya Tuhan. Hamba-Mu hanya bisa menyampaikan demikian, tetapi Tuhan tolong supaya semua mengerti dan semua paham apa maksudnya. Tuhan Yesus, Engkau tambahi kata-kata dari-Mu dan pengertian yang baru bagi pendengar. Terima kasih banyak Bapa, tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Dengan berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.